Hello guys, kali ini Tuan Muda akan melanjutkan alur anime Solo Leveling episode ke-6. Are you ready? Ikazu! Setelah keluar dari gate, salah seorang anggota Red Dong-suk sempat bertanya, kenapa kita tidak langsung menghabisi mereka di sana? Namun Dong-suk sudah memperkirakan, jika mereka bertarung di sana, bisa-bisa bos Denjin laba-laba itu terbangun. Selain itu juga, mana mungkin hunter peringkat E dan D yang belum berpengalaman dapat mengalahkan bos laba-laba Denjin. Dong-suk membiarkan mereka, berharap bos laba-laba itu memakan mereka dan kembali tertidur. Dong-suk sudah melihat ada jalan terowongan kecil di atas langit-langit ruangan yang bisa digunakan sebagai jalan masuk untuk mereka kembali mengambil batu mana kristal. Dong-suk juga memeriksa profil dari Yo Jin-ho. Ia berencana menjarah perlengkapannya karena bernilai puluhan juta. Di dalam ruangan bos, Jin-ho memperingatkan Jin-wo, jika ingin mengalahkan bos peringkat C, setidaknya butuh hunter setara peringkat C ke atas. Ini mustahil untuk mengalahkannya. Jin-ho memberi saran agar mencari jalan keluar saja. Namun, Sung sangat percaya diri melawan bos peringkat C ini dengan level 18-nya sekarang. Sung pun bersiap berlari. Dengan cepat, ia mendekati bos laba-laba. Ia menyerang bagian kaki bos, namun itu terlalu keras. Begitu juga dengan serangannya. Jika terkena Sung, bisa langsung game over. Sung menyerang dari berbagai arah, kecepatannya sangat cepat, yang membuat Jin-ho tak percaya kalau Sung itu hunter peringkat E. Jin-ho mulai berpikir bahwa Sung ini mungkin pendaftar palsu yang tak mau kekuatannya diketahui. Dan biasanya pendaftar palsu ini adalah seorang maniak pembunuh. Jin-ho mulai merasa menyesal dengan situasinya sekarang. Sementara itu, Sung sudah mulai kelelahan. Sung membuka layarnya dan membaca kemampuan dari daggernya yang memiliki skill melumpuhkan dan pendarahan. Sung berusaha mencari titik lemah bos laba-laba. Kali ini ia mengincar mata bos laba-laba, tapi tak segampang itu. Ternyata bos memiliki senjata tersembunyi, yaitu asam. Situasi semakin sulit. Sung pun menggunakan dash-nya. Ia berhasil melancarkan serangan ke atas matanya, namun belum bisa melukai bos. Ia terus-menerus menyerang bos. Namun ketika ia mendekat, keluar peringatan yang membuatnya terkena serangan bos laba-laba. Sung mulai terdesak. Ketika serangan bos akan mengenainya, tiba-tiba di layar muncul hadiah dari daily hari ini, yaitu full recovery. Dengan stamina yang sudah pulih, Sung melompat dan menghujamkan daggernya berkali-kali, tepat ke mata bos laba-laba. Dan kemudian Sung berhasil mengalahkan bos laba-laba. Sung pun mendapat kenaikan level dari mengalahkan bos laba-laba. Melihat Sung dapat mengalahkan bos laba-laba seorang diri, Jin-ho mulai bertingkah aneh nih, dengan membawa semua perlengkapan barang-barang dan menawari Sung minum. Dari atas lubang terlihat Dong-suk dan rekannya yang lain. Di lain tempat, Ketua Go sedang berlatih tanding dengan Jin-sul. Walaupun Ketua Go sudah tua, namun kekuatannya sangat luar biasa. Ketua Go banyak memberi nasihat kepada Jin-sul kembali ke dalam Denjin. Dong-suk mulai menjalankan rencananya untuk melenyapkan mereka berdua. Namun karena bos laba-laba sudah dikalahkan, Dong-suk berpikir Yo Jin-ho lah yang mengalahkannya dengan alasan armor yang dipakai sangat bagus dan mahal. Dong-suk memerintahkan Yo Jin-ho untuk menghabisi Sung Jin-wo.
kalau dia ingin selamat dan menjadi bawahan Dong-suk. Dong-suk masih berpikir Yoo Jin-ho lah yang mengalahkan bos laba-laba dengan perlengkapan mahalnya. Namun, Yoo Jin-ho menolak dan bersiap melawan. Ketika anggota Dong-suk mulai bergerak, tiba-tiba quest darurat muncul di hadapan Sung Jin-woo. Masih dalam keadaan heran, Ki-hwan menyerang Sung dengan sihirnya. Dar! Sung pun terpental. Dalam pikiran Sung, kenapa ini bisa terjadi? Ia memahami sesuatu. Jika di dalam Denjin, yang kuatlah yang bertahan. Di layar terlihat peringatan. Jika Sung tidak membunuh 6 orang ini, maka ia akan terkena penalti. Dengan hukuman, jantungnya akan berhenti. Sistem memaksa Sung untuk membunuh. Sung juga menyadari, sistem juga membutuhkannya. Sistem dan Sung saling memanfaatkan. Sambil berjalan perlahan, Sung mendekati para hunter yang ingin membunuhnya. Salah seorang hunter bawahan Dong-suk bernama Juntae dengan ring D merangkul Sung dan memperingatkan Sung dengan situasinya sekarang. Namun tanpa basa-basi, Sung menebas leher Juntae sampai putus. Das! Satu target dihabisi. Sontak, Dong-suk dan lainnya tak percaya Juntae telah tewas dengan mudah. Sung tidak bisa mundur lagi. Sistem memaksanya untuk membunuh. Jika tidak, maka Sung sendiri yang akan mati. Para hunter rekan Dong-suk mulai berpencar menyerang Sung. Dengan gerakan cepatnya, Sung menghindari serangan itu. Sung mulai menghabisi mereka satu persatu dengan daggernya. Tanpa ampun, dengan cepat Sung sudah mengalahkan 5 dari 6 targetnya. Yang tersisa tinggal Dong-suk saja. Kini mereka berhadapan 1 lawan 1. Dong-suk pun mengeluarkan skill penguatnya. Ia sedikit percaya diri karena berbeda dengan rekan timnya. Namun Sung dengan gerakan cepatnya memegang wajah Dong-suk dan menghempaskannya ke lantai. Di sini Dong-suk mulai berpikir bahwa Sung pasti bukan peringkat E. Sambil memohon dan bernegosiasi, Dong-suk meminta belas kasihan Sung agar tidak membunuhnya. Ia menawarkan uang dan hasil hari ini akan menjadi milik Sung. Namun Sung berkata, orang yang sudah mencoba membunuhnya 3 kali sekarang meminta pengampunan. Dong-suk juga memperingatkan Sung, ia memiliki seorang adik. Belum selesai bicara, Sung sudah menebas kepala Dong-suk. Dus! Kepalanya pun putus dan quest dari sistem pun selesai. Sung mendapat beberapa hadiah dari quest darurat ini. Setelah mereka keluar, mereka pun diinterogasi oleh seorang wanita dari asosiasi hunter yang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan keterangan palsu, Jin-ho menutupi kejadian di dalam. Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa klik like, share, and subscribe guys. Semoga hari kalian menyenangkan. Ikazu!